dipertanyakan. Namun dia tidak bisa mempermasalahkan lebih jauh karena kan pertandingan sudah selesai, ya, sudah berakhir. Ini harus dilupakan, ya, dan menatap laga melawan Timur Leste. Masih ada harapan, masih ada kesempatan. Ya. STI sudah bilang, ya, bahwa pertandingan ini belum usai, laga belum usai karena masih ada satu laga lagi di grup B. Sehingga mereka harus bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan tuntas. Teman-teman akan berpikir bahwa Timnas Indonesia kalah di pertandingan pertama mereka karena ada beberapa pemain yang tidak bisa membela Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 kali ini kan. Seperti Rizky Ridho, Zaki Ashraf, Komang Teguh, dan juga Titan Agung. Tapi menurut hemat saya, biarpun para pemain ini bisa membela Timnas Indonesia, tapi belum tentu juga akan bisa menang lawan Timnas Malaysia. Karena di pertandingan semalam jelas terlihat taktik permainan dari Timnas Malaysia itu lebih unggul. Memang para pemain dari Timnas Indonesia bisa mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama kan teman-teman. Tapi itu bukan berarti bahwa Timnas Indonesia unggul secara taktik, enggak. Namun kalian harus paham bahwa taktik dari Timnas Malaysia adalah untuk bermain, bertahan dan mengandalkan counter attack, dan juga mereka berharap akan ada pemain dari Timnas Indonesia yang melakukan kesalahan yang bisa mereka manfaatkan. Jadi pada kesempatan ini saya berharap dukungan dari masyarakat. Karena kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, maka kami pun akan kesulitan. Karena pelatih asing selalu berlindung pada bukan kalender FIFA. Bukan kalender FIFA. Selalu itu yang harus kita pikir pada saat kita pertandingan, pada saat kita kompetisi, terus kita kalah, hasilnya minus. Mau taruh di mana harga diri bangsa? Timnas Indonesia U23 kalah, salahkan saja Thomas Doll. Selanjutnya, daftar pemain diaspora yang sudah dicoret Bima Sakti dari Timnas Indonesia U17. Oh, ternyata sudah ada 7 nama. Dan yang terakhir, Skakmat Sinteyong kritik pedas aksi guling-guling pemain Malaysia saat lawan Timnas Indonesia. Selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi yang pertama, menyalahkan Thomas Doll mungkin menjadi cara yang paling gampang untuk menyikapi hasil pertandingan semalam. Kekalahan 1-2 dari Malaysia menunjukkan Rizky Ridho memang sangat dibutuhkan, sementara Thomas Doll justru menahannya. Saat laga mulai digelar, tampak semua baik-baik saja. Timnas Indonesia U23 menunjukkan dominasinya, bahkan Ramadan Sananta dengan aksi ciamiknya membuka keran gol 1-0 untuk Indonesia. Namun situasi cepat berubah saat Malaysia memasukkan Fergus Tierney pada babak kedua. Hasilnya luar biasa. Mereka mampu mengacak-ngacak lini belakang Timnas U23 Indonesia. Bencana pun terjadi saat Kade Aurel melakukan pelanggaran terhadap Fergus Tierney di kotak penalti. Penjagaan yang kurang hati-hati inilah penyebab bencana itu. Justru berbuah tendangan penalti. Tierney pun melaksanakan tugas dengan sempurna, tendangan ke tengah gawang tak mampu dibendung oleh Hernando. Walhasil, skor 1-1 pun terpampang di papan skor. Ya, semenjak gol tersebut tercipta, praktis permainan Timnas U23 Indonesia ambiar. Sebaliknya, Malaysia justru makin cair dalam melakukan serangan. Mereka pun mampu mengeksploitasi Indonesia. Dalam situasi seperti ini, tampak betapa peran lini belakang menjadi penting. Di sisi inilah peran Rizky Ridho sangat diperlukan. Pemain Persija ini sudah terbukti kualitasnya. Di lapangan sendiri, Bagas dan Ferrari terbukti tidak mampu memainkan tugasnya dengan baik. Maka seandainya Thomas Doll mau melepas Rizky Ridho, situasinya pasti berbeda. Kepemimpinan Rizky Ridho di lini belakang sudah teruji. Solidnya lini belakang akan berpengaruh pada posisi lain termasuk lini depan. Kekalahan ini selain memalukan juga memilukan. Tim yang dipandang mampu berbuat banyak ternyata hanya sejauh itu penyampaiannya. Sisi memilukan tampak dari kecilnya peluang Timnas Indonesia U23
untuk melanjutkan perjalanannya. Butuh keajaiban untuk mewujudkannya, karena untuk menganggap status runner-up terbaik harus bersaing dengan grup lainnya. Kisah memilukan ini tidak hanya bagi timnas U23 Indonesia, tapi juga bagi Shin Tae-yong. Keinginannya untuk memutus puasa gelar di AFF harus tertunda. Penampilan tim yang terkesan buruk ini menjadi penyebabnya. Akhirnya, tak ada yang patut disesali, kekalahan telah terjadi. Tugas terakhir tim U23 Indonesia tinggal memaksimalkan laga kedua. Setelah itu tinggal menunggu hasil grup lainnya. Dan di informasi bola yang lain, daftar pemain diaspora yang telah dicoret Bima Sakti dari Timnas Indonesia U17 sudah ada 7 nama. Ya, memiliki pengalaman berlatih di luar negeri, tampaknya tidak lantas membuat para pemain diaspora bisa bersaing di Timnas Indonesia U17. Sebab ada beberapa pemain yang sudah dicoret oleh pelatih kepala Bima Sakti. Yang terbaru, Bima Sakti kembali mencoret 2 nama pemain diaspora yang mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U17 di Jakarta. Mereka adalah Altaf Fawazkan dan Igor Arung Bumi Sanders. Sebelumnya, masih ada 4 pemain diaspora yang bertahan bersama Timnas U17. Namun dengan dicoretnya 2 nama itu, saat ini masih menyisakan 2 pemain, yakni Welber Jardim dan Aaron Sutela. Sejauh ini Bima Sakti tercatat sudah mencoret 6 nama pemain diaspora. Mereka tampaknya tak mampu mencuri hati pelatih yang akan mengasuh Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2023 itu. Dan berikut Bola Times menyajikan deretan nama pemain diaspora yang sudah resmi dicoret pelatih Bima Sakti dari skuad Timnas Indonesia U17. Yang pertama ada Madrid Agusta. Pemain diaspora yang berkarir bersama AFC 34 di Belanda, Madrid Agusta juga harus gigit jari karena gagal mendapatkan tempat utama di Timnas U17. Sebelumnya ia juga pernah berkarir di Prancis bersama di ISEF Football. Yang kedua adalah Aaron Nathan Eng. Pemain diaspora yang kini bermain untuk tim Youth FC Nottingham U18 di Liga Jerman, Aaron Nathan Eng, akhirnya dipastikan gagal bersaing. Namanya jadi yang pertama dicoret dari Timnas Indonesia U17. Yang ketiga adalah Stefan Kabil Horito. Selanjutnya ada nama Stefan Kabil Horito. Dia berlatih bersama klub yang berkompetisi di kasta ke-6 Liga Spanyol, Akademi Saint Cugat. Sebelumnya dia juga pernah gagal selektif di Timnas Indonesia U16. Lalu yang keempat adalah Mahesa Ekayanto. Mahesa Ekayanto merupakan pemain bertahan yang usianya menginjak 16 tahun. Posturnya memang tinggi karena mencapai 182 cm. Sayangnya pemain yang berlatih bersama klub kasta kedua Liga Belanda FC Dordrecht ini tak mampu bersaing. Lalu yang kelima adalah Altaf Fawazkan. Statusnya sebagai pemain yang menimba ilmu di Akademi Barcelona tampaknya tak cukup bagi Altaf Fawazkan untuk meyakinkan Bima Sakti. Pemain kelahiran Bandung di 2007 itu resmi dicoret dari pemusatan latihan. Lalu yang keenam adalah Igor Arung Bumi Sanders. Igor Arung Bumi Sanders juga punya rekam jejak yang mentereng. Sebab pemain yang berposisi sebagai penyerang ini berlatih bersama FC Eindhoven U17. Dia punya darah keturunan Indonesia sebab ibunya berasal dari Yogyakarta sedangkan ayahnya berpaspor Belanda.